Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi anak-anaknya Bu Guru yang selalu Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini Bu Guru diberi kesehatan sehingga masih bisa memberikan pembelajaran di pagi hari ini kepada kalian walaupun masih dalam keadaan daring. Dan Bu Guru harapkan kalian juga di pagi hari ini masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran, melaksanakan kewajiban kamu sebagai siswa, melaksanakan kewajiban kamu sebagai putra dari ayah dan ibu kamu, melaksanakan kewajiban kamu sebagai umat Islam, yaitu yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jangan lupa kamu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kalian kenikmatan banyak sekali ya. Tadi diantaranya kesehatan, kita diberi kesempurnaan, nikmat-nikmat lainnya. Dengan cara apa kamu bersyukur? Dengan 1000 macam cara kamu bersyukur kepada Allah. Yang utama adalah yang pertama kamu patuh dan taat kepada kedua orang tua, bapak dan ibu guru kamu, dan melakukan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baiklah, untuk kegiatan di pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di masa pandemi ini yang sampai sekarang belum juga usai, Bu Guru ingatkan pada kalian tetap prokes, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, sering cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun ya, sehabis melaksanakan kegiatan, sebelum melaksanakan kegiatan. Yang kedua, pakailah masker dimanapun kamu berada, walaupun itu kamu dalam bermain. Dengan menggunakan masker, insya Allah itu adalah usaha kita bisa terjauhi atau tidak tertular dari COVID-19. Dan yang ketiga adalah jaga jarak, yaitu dengan cara kamu menjauhi kerumunan orang yang banyak, contohnya di pasar, kamu di tontonan-tontonan yang tidak ada gunanya ya. Lebih baik kamu di rumah belajar dan belajar. Nah, ya baiklah, untuk kegiatan pagi hari ini yaitu kita memasuki pembelajaran tema 3, tema 4, yaitu perubahan wujud benda, pembelajaran 5, dengan materi proses terjadinya hujan. Dengan setelah kalian menyaksikan videonya Bu Guru, kalian membaca buku temanya kamu pada halaman 218 ya. Bu Guru harapkan kalian dapat menggali informasi proses terjadinya hujan. Yang kedua, kamu dapat mengurutkan proses terjadinya hujan. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menuliskan proses terjadinya hujan dan mempresentasikan di grup kelas nanti. Baiklah, sebelum kita masuk ke proses terjadinya hujan, kamu harus kalian tahu apa hujan itu. Hujan adalah pengertian hujan itu adalah suatu peristiwa jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Jadi hujan itu adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair ya, yang menguap kemudian jadi air hujan. Kemudian setelah terjadinya proses penguapan, kemudian yang kedua adalah terjadi kondensasi. Setelah menguap sampai ke atmosfer, terjadilah kondensasi atau
pengembunan. Kondensasi atau pengumuman itu kemudian terbentuk menjadi awan-awan kecil yang berwarna kelabu atau agak mendung. Ya, agak mendung itu dinamakan koalensi. Koalensi ya. Koalensi itu adalah awan-awan kecil yang berwarna kelabu, kemudian setelah membentuk awan-awan kecil terbawa oleh angin sehingga berkumpul menjadi awan besar, terjadilah presipitasi atau hujan. Ya, karena apa terjadi hujan? Karena awan-awan yang itu tadi, yang tebal, yang besar tidak dapat membendung titik-titik air itu, akhirnya turun ke hujan, sehingga hujan itu membasahi bumi, mengaliri air sungai, air laut, air danau, itu akhirnya terkumpullah air di lautan. Setelah itu terjadi lagi, tadi itu yang pertama adalah evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, kemudian koalensi, dan akhirnya ke presipitasi atau hujan, kemudian kolasi atau pengumpulan. Setelah itu baru Bu Guru akan memberikan apa sih arti dari evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan itu adalah proses perubahan air yang berwujud cair menjadi gas sehingga air berubah menjadi uap-uap air dan memungkinkannya untuk naik ke atmosfer bumi. Evaporasi itu adalah perubahan wujud air yang menjadi gas yang berkumpul di atmosfer ya, yang akhirnya naik ke atmosfer bumi. Terus terjadilah yang kedua proses terjadinya hujan, yaitu kondensasi. Kondensasi sama dengan pengembunan. Apa sih kondensasi atau pengembunan itu? Kondensasi atau pengembunan adalah uap air yang terkumpul di udara berubah menjadi awan dan dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udaranya, maka semakin cepat pemadatan embun menjadi awan. Ya, setelah mengembun, uap air itu menjadi embun. Semakin tinggi suhunya, maka semakin padat embunnya yang kemudian terbentuk atau mengalami proses koalensi. Koalensi ya, yang ketiga proses terjadinya itu adalah koalensi. Koalensi itu apa? Koalensi itu adalah awan kecil yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Yang prosesnya awan-awan kecil itu terbawa oleh angin, kemudian membentuk awan besar yang tadinya awannya berwarna kelabu menjadi berubah menjadi awan yang hitam, dinamakan hujan, mau hujan atau mendung, langit yang mendung, tanda akan turun hujan. Itu pengembunan yang proses terjadinya hujan yang keempat, yaitu tadi presipitasi hujan ya, yang setelah awan-awan kecil berkumpul menjadi awan yang besar, menjadi berwarna hitam pekat, maka terjadilah, karena awan itu tidak bisa membendung lagi titik-titik air, akhirnya membuat butir-butiran air itu atau titik-titik air itu jatuh ke permukaan bumi, yaitu yang dinamakan hujan. Ya, jadi presipitasi adalah hujan, presipitasi adalah hujan. Setelah awan yang lebat, mendung, hitam pekat, tidak bisa menahan titik-titik air itu, akhirnya turun hujan.
Dan hujan itu yang ke bumi, airnya mengumpul atau mengalami koleksi pengumpulan air hujan. Bisa jatuh di laut, bisa jatuh ke sungai-sungai, ke danau-danau, ke selokan-selokan, dari penjemuran-penjemuran seperti baju dan lainnya, itu semuanya perginya ke laut dan kemudian menguap pergi ke menjadi kondensasi atau ke atmosfer, mengalami pengembunan. Setelah mengalami pengembunan, kemudian koalensia yang keempat, kemudian presipitasi atau hujan, kemudian koleksi atau pengumpulan. Setelah tadi kalian menyaksikan videonya Bu Guru, telah belajar dengan Bu Guru, maka Bu Guru kesimpulannya yaitu proses terjadinya hujan adalah yang pertama evaporasi atau penguapan, yang kedua kondensasi atau pengembunan, yang ketiga karena mengalami proses koalensia, yang keempat karena mengalami presipitasi hujan, dan yang kelima itulah baru koleksi atau pengumpulan hujan. Itu adalah proses-proses terjadinya hujan. Jangan lupa kalian tugas untuk hari ini buka buku halaman 218, kamu buka amati gambar proses terjadinya hujan, kemudian kamu tulis di buku tugas kamu apa yang tadi Bu Guru jelaskan, bagaimana urutannya terjadinya hujan, kemudian kamu nanti presentasikan lewat video di grup. Mungkin hanya itu yang Bu Guru berikan. Kalian semoga tetap semangat dalam melaksanakan tugas hari ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Selamat pagi dan semangat.